San. Itu adalah hari tahun baru yang dingin dan bersalju. Semua yang berada di jalan berjalan cepat untuk sampai di suatu tempat. Ada yang pergi ke keluarga mereka, ada yang pulang ke rumah mereka yang hangat. Mereka mengenakan jaket yang tebal dengan scarf dan sarung tangan agar tubuh mereka tetap hangat. Di sudut jalan ada seorang gadis kecil. Pakaiannya sangat lusuh dan dia tidak mengenakan jaket, scarf, ataupun sarung tangan. Di tengah-tengah udara yang sangat dingin, gadis itu pun menggigil. Berjalan dengan langkah kecil, mencoba berjalan dengan sendalnya yang sudah butut. Dia gadis pemalu. Tubuhnya sangat kurus tapi dia terlihat cantik. Dia membawa nampan dengan tali di lehernya. Dia membawa korek api. Dialah gadis penjual korek api yang mencoba berjualan korek api di jalanan. Di malam yang dingin bersalju, sementara gadis kecil itu berusaha berjalan, tiba-tiba sendalnya rusak. Dia pun mulai menangis dan air matanya bercampur dengan salju. Sekarang apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya aku bisa berjalan telanjang kaki di salju ini? Tidak berdaya, dia terus berjalan. Dia sekarang menjadi gadis penjual korek api yang telanjang kaki. Dia tidak bisa pulang tanpa menjual satu pun batang korek api. Aku punya korek api. Korek api. Apa kau ingin beli korek api? Dia berteduh di sudut jalan, duduk di tanah dengan bajunya menutupi kakinya. Apakah ada yang mau membeli korek api? Suaranya hampir tidak terdengar, dan dia masih belum menjual korek api satupun. Ya Tuhan, biarkan aku menjual korek api ini. Aku butuh uang untuk membeli sup untuk ibu dan obat untuk nenek. Angin meniup salju yang menutupi rambutnya dan masuk ke dalam matanya. Sekarang dia kedinginan di sudut itu. Aku punya korek api. Hanya sedikit orang yang lewat di sana, karena hari sudah larut. Gadis penjual korek api itu kembali menawarkan dagangannya. Korek api. Aku punya korek api. Korek api. Jarinya yang beku mulai terasa sakit. Jika aku bisa menghangatkan diri sedikit, mungkin aku bisa tinggal di sini lebih lama. Aku akan menyalakan korek api ini untuk menghangatkan diri. Tangannya yang dingin tidak bisa memegang kotak korek api. Dia berhasil menyalakan api. Api kecil yang muncul dari korek api itu terasa hangat, sangat nyaman di jarinya yang beku itu. Dia merasa lebih baik dengan merasakan kehangatan api kecil itu. Dia menutup matanya dan mulai bermimpi. Sekarang aku berada di kamar yang hangat. Aku menghangatkan tangan dan kakiku di sebelah tungku. Aku juga punya syal tebal di pundakku. Api kecil yang muncul dari korek api itu membuatnya bermimpi. Tapi saat apinya padam, dia pun merasa kedinginan lagi. Jadi, dia langsung menyalakan korek api lagi. Menurutnya ini adalah permainan yang menyenangkan.
Kali ini, dia memimpikan hari di musim semi yang menyenangkan, dan dia berbaring di tengah lapangan bunga daisy. Matahari bersinar sangat terang di langit yang membuatnya hangat. Aku akan mengumpulkan beberapa bunga untuk dibawa ke rumah. Saat dia melihat dirinya mengumpulkan bunga, apinya kembali padam. Dia menyalakan korek api lagi. Dan lagi, dan lagi. Tidak ada batasan untuk mimpi yang indah. Dan sekarang, aku melihat meja berisi makanan mewah di depanku. Ada begitu banyak makanan. Aku sangat lapar. Pertama aku akan makan sup, ayam, dan coklat. Oh, dan ada roti juga. Dia bermimpi dan berpura-pura dia sedang makan. Dia menyalakan begitu banyak korek api, dan akhirnya salju pun berhenti turun. Bintang di langit bersinar sangat terang. Dia melihat ke atas dan ada bintang jatuh melintas di langit. Dia pun membuat permintaan seperti yang neneknya selalu katakan. Jika kau melihat bintang jatuh, permintaanmu akan menjadi kenyataan. Ya Tuhan, semoga semua impianku bisa menjadi kenyataan. Bergelung di sudut jalanan, dia tertidur. Tapi yang sebenarnya, tubuhnya membeku. Gadis penjual korek api membuka matanya di tempat tidur yang hangat dan lembut. Tungku perapian menyala. Selamat pagi, gadis kecil. Bagaimana keadaanmu? Seorang wanita tua baik hati memandanginya dari dekat. Dia langsung bangun dan duduk di atas tempat tidur. Selamat pagi. Apakah aku bermimpi? Apakah ini nyata? Kau siapa? Aku di mana? Aku melihatmu berada di ujung jalan semalam saat aku berkendara pulang. Ada seorang wanita menangis di sebelahmu. Jadi aku menghampirinya dan dia bilang dia adalah ibumu. Kemudian bersama-sama kita pulang ke rumahku. Ibuku? Oh, kurasa dia khawatir dan pergi mencariku karena aku pergi sampai larut malam. Kami membawamu kemari ke rumahku. Tubuh kecilmu membeku. Aku harus memanggil dokter. Syukurlah aku tidak terlambat. Terima kasih banyak, Nyonya. Tapi mana ibuku? Aku punya kejutan bagus untukmu. Untuk sementara, ibu dan nenekmu akan tinggal di sini. Oh, astaga. Aku sangat gembira mendengarnya. Aku juga gadis kecil. Rumahku ini sangat besar dan aku kesepian. Aku sudah bicara dengan ibumu. Mulai sekarang kau akan tinggal bersamaku. Ibumu akan membantuku dengan pekerjaan rumah. Dan nenekmu dan aku akan menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama. Nenek benar. Permintaan yang kita buat saat kita melihat bintang jatuh akan menjadi kenyataan. Kau gadis yang sangat baik. Semalam kau mengalami kesulitan dan melalui masa sulit untuk bisa membawa pulang uang. Kau tidak menyerah. Seseorang harus bisa bertahan di masa sulit dan harus selalu memiliki keyakinan. Nenek selalu bilang hidup ini penuh dengan kejutan. Tentu saja kau akan masuk sekolah secepatnya. Kau berhak untuk bahagia. Kurasa masih ada orang baik di dunia ini. Setelah hari itu, gadis penjual korek api tidak pernah merasa kedinginan dan hidup bahagia. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis bernama Dorothy yang tinggal bersama pamannya Henry dan bibinya Em di Kansas. Rumah mereka sangat kecil. Mereka tinggal bersama di sebuah cottage di pedesaan.
Dorothy senang sekali berlarian dan bermain di lapangan bersama anjingnya Koko. Suatu hari, saat dia sedang bermain di luar, langit menjadi gelap dan awan badai mulai terbentuk. Dalam keadaan panik, Bibi dan pamannya mulai menutup semua jendela sambil memanggil-manggil Dorothy. Dorothy, cepat, berlindung. Cepat, ada tornado mendekat. Dorothy dan Koko lari ke rumah. Tapi sebelum mereka sampai di tempat berlindung, angin tornado mulai memutar cottage kecil itu dan menerbangkannya. Koko dan Dorothy ikut terbang dengan rumah itu. Dorothy memeluk anjing kecilnya dengan erat, menunggu tornadonya berhenti. Oh, jangan takut, Koko. Ini akan segera berakhir. Akhirnya, rumah itu mendarat dengan suara keras. Setelah badai berlalu, keadaan menjadi tenang kembali. Dorothy dan Koko keluar dari rumah. Tidak bisa percaya mata mereka. Mereka berada di tempat yang berbeda, dipenuhi dengan bunga yang berkilau dan berwarna-warni. Tiba-tiba, beberapa peri kecil muncul dari bunga-bunga itu dan menyapa mereka. Berada di depan mereka adalah sang ratu peri. Selamat datang, Dorothy. Aku adalah peri baik dari utara. Aku datang kemari dengan peri-peri penjagaku untuk memberimu selamat. Halo, Ratu Peri. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu, tapi aku tidak mengerti kenapa kau memberiku selamat. Dengan tornado besar yang membawa rumahmu dan kau kemari, kau menerbangkan penyihir jahat ke timur jauh. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari bahaya besar. Oh, benarkah? Terima kasih banyak, Nyonya. Paling tidak ada untungnya rumahku dibawa terbang. Lihat ini, Dorothy. Ini adalah sepatu yang selalu diinginkan oleh penyihir jahat dari barat. Dia baru saja mendapatkannya, tapi dia pasti menjatuhkannya saat dia terbang tadi. Cepat pakai sepatunya, kau akan membutuhkannya di masa depan. Tidak mengerti kenapa, Dorothy melepas sepatunya dan langsung memakai sepatu baru itu. Peri sayang, bagaimana caranya aku bisa pulang? Apakah kau bisa membantuku? Aku minta maaf, tapi hanya penyihir dari Oz yang bisa membantumu, Dorothy. Kau harus pergi ke kota tempat dia tinggal. Untuk pergi ke sana, kau harus mengikuti jalan yang kau lihat dan pergi masuk ke dalam hutan. Begitu kau tidak di kota, kau akan melihat istananya. Selamat tinggal. Tiba-tiba, para peri menyala dan terbang pergi. Dorothy dan Koko mulai berjalan ke arah yang disebut oleh para peri. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah ladang. Itu adalah ladang gandum keemasan. Tiba-tiba mereka dengar suara. Hei, gadis cantik, bisa tolong bantu aku? Dorothy berputar dan melihat di belakangnya. Ada orang-orangan sawah berdiri dan menunggu. Dia terikat di sebuah tiang berusaha membebaskan diri. Melihat orang-orangan sawah yang bisa bicara, Dorothy dengan terkejut berlari ke arahnya. Tolong selamatkan aku dari tiang ini, aku ingin bebas. Jika saja aku punya otak, mungkin aku bisa menemukan cara untuk membebaskan diri. Kami akan pergi menemui penyihir Oz untuk meminta bantuannya untuk memulangkan kami. Jika kau mau ikut aku dan Koko, mungkin kau bisa memintanya untuk memberimu otak. Itu ide yang sangat bagus. Tentu saja aku mau. Ayo bebaskan aku dari tiang ini supaya kita bisa melanjutkan perjalanan. Dorothy menyelamatkan orang-orangan sawah itu. Sekarang mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama. Akhirnya, mereka tiba di hutan. Bersandar di pohon di seberang jalan, mereka melihat manusia kaleng. Dia sedang sibuk melumuri minyak ke businya dan sambil bersiul. Halo gadis kecil dan teman-teman, kalian mau kemana? Dorothy memberitahukan semua yang terjadi kepadanya. Izinkan aku ikut denganmu, mungkin dia akan memberiku hati. Kenapa tidak? Tentu saja kau boleh ikut. Mereka berjalan bersama-sama. Hari pun semakin gelap, dan akhirnya keadaan menjadi gelap gulita. Dorothy melihat ada sepasang mata yang bersinar di balik sebuah pohon. Hei, kau siapa? Keluarlah. Hati-hati Dorothy, apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau itu monster? Bukan, jangan khawatir. Hei kau, aku bilang keluar.
Tiba-tiba seekor singa keluar dari balik pohon. Dia gemetar ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Halo, tolong jangan sakiti aku. Aku adalah singa yang baik dan aku sangat takut. Aku sama sekali tidak punya kepercayaan diri. Dorothy merasa sangat sedih melihat singa seperti itu. Mereka mengajaknya ikut bersama mereka untuk menemui penyihir dari Oz. Mudah-mudahan kau bisa menemukan apapun yang kau cari di sana, Tuan Singa. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di kota dan menanyakan kemana arah menuju istana penyihir dari Oz. Begitu mereka berjalan melewati gerbang kota, mereka sadar kalau mereka tiba di suatu tempat yang sangat indah. Kota itu dikelilingi dengan cahaya terang dan bunga-bunga yang indah. Suara kicauan burung terdengar di mana-mana. Bersama-sama mereka mendekati penjaga istana. Kami datang untuk menemui penyihir Oz. Bisakah kau memberitahunya? Tiba-tiba pintu istana terbuka dan didampingi para penjaga, seorang penyihir muncul di hadapan mereka. Penyihir Oz adalah pria tua yang baik. Dia duduk di atas tahta yang megah dengan mengenakan pakaian indah. Kenapa kalian ingin bertemu denganku? Dorothy menjelaskan semua yang terjadi. Penyihir tua itu adalah pria yang berhati baik. Dia merasa kasihan pada gadis kecil itu. Sebenarnya aku bisa mengabulkan semua permintaanmu, tetapi penyihir jahat dari barat memiliki tongkatnya. Dan itu adalah tongkat sihir yang sangat kuat. Bisa membatalkan semua sihir yang kubuat, dan pertama, kau harus bisa mendapatkan tongkat itu kembali. Kau harus mengirim pasukanmu. Mungkin kau bisa mendapatkannya kembali. Dia sudah mengenal para prajuritku, dan dia akan mengirim mereka kembali di tengah jalan kalau dia melihat mereka datang. Karena dia tidak tahu kita siapa, kita harus mencoba keberuntungan kita dan mungkin kita akan berhasil. Kau sangat berani, Dorothy. Tidak ada yang bisa kulakukan selalu mendoakan semoga kau berhasil. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Malam itu, penyihir dari Oz mengundang mereka untuk tinggal sebagai tamu di istana. Keesokan harinya, keempat sahabat itu berangkat. Saat mereka tiba di istana, penyihir jahat dari barat kaget dengan apa yang ia lihat. Siapa mereka? Orang-orangan sawah, manusia kaleng, raja singa, dan seorang gadis cantik. Karena dia tidak tahu mereka siapa dan kenapa mereka datang ke istana, dia mengirim 4 pasukan penyihirnya untuk menangkap mereka. Prajurit, tangkap mereka yang mendekat dan kurung mereka di dalam sel bawah tanah sekarang juga. Cari tahu kenapa mereka mendatangiku. Keempat penyihir itu terbang, menangkap keempat sahabat itu dan mengurung mereka di sel bawah tanah. Tidak. Apa yang akan mereka lakukan kepada kita? Mereka pasti akan memotong dan memakan kita. Ibu! Kenapa mereka mengurung kita di sini? Ketakutan, mereka menunggu penyihir jahat dari barat menemui mereka. Apakah kau, Dorothy? Ikut aku ke menara. Kau menjelaskan apa yang kau inginkan dariku. Penyihir itu memegang tongkat sihirnya dengan erat. Tiba-tiba, dia melihat sepatu Dorothy. Itu adalah sepatu yang selalu dia inginkan, tapi tiba-tiba dia jatuhkan saat dia dibawa terbang oleh angin tornado. Dia harus merebut sepatu itu kembali dari Dorothy, bagaimanapun caranya. Dengan sepatu itu, kekuatan sihirnya akan semakin kuat. Saat mereka tiba di puncak menara, mereka pun mulai berbicara. Beritahu aku, Dorothy, itu namamu bukan? Kenapa kau datang ke istanaku? Aku ingin kembali ke rumahku di Kansas. Itu sebabnya aku datang untuk menemuimu. Kata mereka hanya kau yang bisa membuat itu terjadi. Tentu saja. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus menyerahkan sepatu itu kepadaku. Tidak, aku tidak bisa. Aku membutuhkannya. Walaupun Dorothy tidak tahu apa kegunaan sepatu ini, dia ingat dengan perkataan peri. Jawaban itu membuat marah penyihir jahat dari barat, dan dia sadar kalau dia tidak akan mendapatkan sepatu itu hanya dengan bicara.
Jadi, kau tidak mau memberikan sepatu itu kepadaku? Aku tahu cara mengambilnya. Kemari kau. Mereka berlari berputar-putar di menara saat mereka mengejar Dorothy. Karena sepatu ini sepatu ajaib, penyihir itu tidak bisa menangkap Dorothy walaupun sudah menggunakan sihir. Penyihir jahat dari barat mulai merasa pusing karena berlari berputar-putar. Tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari puncak menara. Saat dia jatuh ke tanah, dia berubah menjadi batu hitam besar. Tepat sebelum dia jatuh, dia menjatuhkan tongkat sihirnya. Dorothy langsung mengambil tongkat itu dan pergi ke sel bawah tanah untuk membebaskan temannya. Dorothy, akhirnya kau datang. Kami sangat khawatir. Mana penyihirnya? Iya, mana penyihirnya? Mereka tidak akan memakan kita, iya kan? Lupakan tentang penyihir itu. Kita harus membawa tongkat sihir ke penyihir Oz sekarang juga. Dalam waktu singkat, mereka berhasil kabur dari istana itu dan langsung kembali ke istana penyihir. Saat penyihir Oz memegang tongkat sihir itu di tangannya, senyuman merekah di wajahnya. Akhirnya, semua kejahatan sudah berakhir. Ini semua berkat kau, Dorothy. Sekarang, kita kabulkan permintaan mereka. Si penyihir itu mengabulkan semua permintaan, jantung untuk si manusia kaleng, otak untuk si orang-orangan sawah, dan keberanian untuk si singa. Semuanya merasa sangat bahagia. Singa tidak henti-hentinya mengaum. Sekarang giliranmu, Dorothy. Berdirilah di sebelahku. Dengarkan aku baik-baik. Saat kau menghentakkan sepatu yang kau pakai itu ke tanah sebanyak 3 kali, semua impianmu akan jadi kenyataan. Kau akan bisa pulang dan berkumpul lagi dengan keluargamu. Teman-temannya yang menyadari kalau mereka akan berpisah, saling berpelukan. Dorothy, berkat kau aku jadi bisa punya otak dan bisa berpikir. Dengar, jika kalau bukan karena kau, aku masih akan berada di tiang di ladang itu. Iya, Dorothy. Dan sekarang aku punya jantung. Aku sayang padamu. Dan karena kau, sekarang aku jadi singa yang berani. Sekarang yang lain yang akan takut kepadaku. Aku senang bisa bertemu kalian semua. Kalian adalah teman perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih banyak. Waktunya untuk pergi. Ayo, Koko. Kau sudah siap untuk pulang? Dorothy menggendong Koko dan menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya kembali ke rumah. Paman Henry dan Bibi M memeluknya dengan erat. Dia memberitahu semua yang terjadi. Tapi sekarang dia sudah pulang. Dia bisa bermain dengan Koko lagi di lapangan. Pada zaman dahulu kala, di negara yang jauh hidup seorang raja. Putri bungsu raja sangatlah cantik. Ayahnya sangat menyayanginya. Di hari ulang tahunnya, dia menghadiahkannya sebuah bola emas. Terima kasih banyak, Ayah. Aku suka sekali. Ini sangat aneh. Semalam aku bermimpi ada pangeran tampan yang menghadiahi aku bola yang sama persis seperti ini. Dengan lembut, raja membelai rambut anaknya. Mudah-mudahan suatu hari nanti kau akan menikah, anakku yang cantik. Mungkin kau bisa menikahi pangeran yang ada di dalam mimpimu. Putri mengambil bola emasnya dan pergi ke kebun istana untuk bermain. Dia melempar bola itu ke udara. Tapi dia tidak bisa menangkapnya. Dan bola itu menggelinding ke bawah menuju rumput-rumput yang tumbuh tinggi di dekat kolam. Putri tidak bisa menemukan bolanya dan mulai menangis. Cerobohnya aku. Bagaimana bisa aku menghilangkannya? Apa yang akan kukatakan kepada ayah? Tiba-tiba, dia mendengar suara. Jangan menangis. Aku tidak tahan kalau mendengar perempuan menangis. Kemarilah.
Apa itu? Dari mana suara itu berasal? Seekor katak hijau muncul di depannya. Putri menatapnya dengan kaget. Dia tidak pernah melihat katak yang bisa bicara. Katak yang bisa bicara, tapi bagaimana bisa? Aku adalah katak yang istimewa. Jika kau izinkan, aku ingin membantumu, Tuan Putri. Aku bisa masuk dalam kolam dan mengambilkan bola emasmu. Oh, terima kasih. Ayahku pasti akan mengabulkan semua permintaanmu sebagai balasannya. Tolong kembalikan kepadaku. Tidak, aku tidak menginginkan apapun dari raja. Yang kuinginkan adalah kita bisa menjadi teman. Hanya jika kau setuju dengan persyaratan itu, aku akan membawakan bolamu. Bagaimana mungkin? Kau dan aku, bagaimana caranya kita bisa berteman? Ya, kita bisa makan bersama, tidur bersama, jalan-jalan di kebun bersama, bermain dengan bola emasmu. Oh, dan kau juga bisa bernyanyi untukku. Aku pernah mendengar suaramu dan kau memiliki suara yang indah. Putri yang tidak berdaya tidak punya pilihan kecuali menerima persyaratannya. Baiklah, apapun yang kau inginkan selama kau bisa mengambil bola emasku. Jika aku bisa membohonginya, katak kecil tidak bisa membuatku melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan. Katak itu melompat ke dalam air, mendapatkan bola emas itu dan melemparnya ke sang putri. Putri menangkapnya, dia berbalik dan langsung lari menuju ke istana. Dia tidak ingin menunggu si katak. Si katak hanya diam di sana melihat sang putri berlari. Keesokan harinya, saat putri sarapan dengan ayahnya, katak itu masuk dari salah satu pintu yang terbuka dan melompat ke atas meja. Selamat datang yang mulia. Selamat pagi Tuan Putri. Mudah-mudahan kau akan menepati janjimu, Putri cantik. Aku datang untuk ikut sarapan bersamamu. Katak ini bisa bicara. Apa yang terjadi, sayang? Janji apa yang katak ini bicarakan? Iya, Ayah. Dia adalah katak yang bisa bicara. Aku juga sangat terkejut saat kemarin melihatnya di kolam. Bola emas yang kau hadiahkan kepadaku jatuh ke dalam kolam. Katak itu yang mengambilkannya untukku. Benar yang mulia. Sebagai balasannya, Putri sudah berjanji akan menjadi temanku. Itu sebabnya aku di sini. Aku mohon, maafkan aku. Kalau begitu kau harus menepati janjimu, sayang. Tidak lama, satu set piring lain disiapkan di meja. Dan mereka pun sarapan bersama. Menjijikan. Aku merasa mual. Putri merasa tidak berdaya karena dia tidak ingin membantah perintah ayahnya. Malam itu, si katak melompat ke atas bantal di sampingnya. Dan mereka tidur bersama. Tentu saja, Putri tidak bisa tidur sama sekali. Dia terjebak di pojokan tempat tidurnya sampai pagi karena dia tidak mau berada di dekat katak. Hari pun berlalu. Katak itu mengikuti sang putri kemanapun dia pergi. Katak kecil itu juga tahu banyak kisah dongeng. Di malam hari, dia akan bercerita kepada sang putri. Dan siang hari saat berjalan-jalan di kebun, dia akan mengumpulkan bunga-bunga dan memasangkannya ke rambut sang putri. Setelah beberapa saat, putri akhirnya terbiasa dengan keberadaan si katak dan merasa khawatir kalau dia tidak melihatnya. Dia mulai merasa jatuh cinta kepadanya. Suatu malam, sang katak berkata, Malam ini adalah giliranmu untuk menceritakan kisah dongeng dan bernyanyi kepadaku. Ibuku dulu sering menyanyikan lagu Nina Bobo. Putri mengangkat si katak di tangannya dan mulai bernyanyi Nina Bobo dengan suaranya yang merdu. La 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 la. Air mata mengalir dari mata si katak. Saat Putri melihat temannya sedang sedih, dia mencium pipinya. Tiba-tiba, si katak berubah menjadi pria muda yang tampan. Pangeran itu bangun dan memberitahu Putri siapa dia sebenarnya dan apa yang terjadi kepadanya.
Penyihir jahat mengubahku menjadi seekor katak. Satu-satunya cara untuk bisa mematahkan kutukan itu adalah jika ada gadis cantik mau menciumku. Berkat kau, kutukan itu sudah hilang. Putri, maukah kau menikah denganku? Sang putri masih merasa kaget, mencoba memahami apa yang baru terjadi. Kemudian putri sadar kalau dialah pangeran yang memberinya hadiah bola emas di mimpinya. Aku tidak percaya ini. Tentu saja aku mau. Ayo kita beritahu ayahku. Mereka langsung menemui raja dan memberitahunya apa yang terjadi. Raja juga sangat kaget mendengarnya, tapi dia juga gembira putrinya yang cantik akan menikah dengan pangeran impiannya. Putri dan pangeran akhirnya hidup bahagia untuk selamanya. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan, dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.